bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku segala dosa dan memohon pengampunan, Tuhan berkenan menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutup. Amin. Untuk itu umat kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama menerima berita anugerah atas segala dosa yang telah kita akui di hadapan Tuhan, dan permohonan pengampunan dan pengasihan Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah yang dinyatakan Allah sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita hayati berita anugerah ini dengan menyanyikan NKB 127 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, Kaulah penebus. Pembacaan Alkitab, tugas dipersilahkan. Umat dipersilahkan duduk. Ngapunten, percobaan nih. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi ini kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kami, agar kami bisa mengerti maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Bapak Edi yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita yang pertama diambil dari Keluaran 24
Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Bacaan yang kedua diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Dua Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, ia mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Pembacaan ketiga terambil dalam Matius 17, 1 sampai 9. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Demikian kesaksian Alkitab sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata,
Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya ucapkan sekali lagi, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, kenapa ini beberapa minggu ini yang membawakan firman di gereja induk pagi ini kok penatua ya? Kok belum pernah Pak Pendeta? Ini sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh KPT. Jadi dalam masa perkenalan Bapak Pendeta, jadi pagi dilayani oleh penatua dan diaken, kemudian Bapak Pendeta bisa melayani mulai dari balita, remaja, pemuda sampai ke pepandan, sehingga dalam masa-masa perkenalan selama 3 bulan ini Pak Pendeta bisa bertatap langsung dengan umatnya di GKJW Gresik ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir pada saat ini bukan karena kewajiban, tetapi merupakan suatu kebutuhan untuk mendekatkan diri, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan siapa yang akan menyampaikan firman, tapi firman Tuhan yang akan disampaikannya. Saya yakin dan percaya seperti itu. Contohnya mungkin teman-teman dari ABK, mungkin kalau ada di sini, ini luar biasa. Saya pernah pada waktu berada di depan untuk menerima kedatangan warga, melihat orang-orang ABK bagaimana. Pada saat dia bekerja keras di lepas pantai, kalau dia sudah bersandar dan berlabuh, yang dicari hanyalah di manakah tempat untuk kita melakukan ibadah. Karena dia ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Juga ada teman-teman dari UIC atau yang kuliah di Gresik ini. Bahkan kalau yang saya lihat teman-teman dari UIC bukan sekedar dia mendekatkan diri mendengarkan firman, tapi dia juga melayani melalui talentanya di bidang musik. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat yang ketiga, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sesuai dengan khotbah kita pada hari ini adalah mendekat kepada Allah untuk mendengarkan dan melaksanakan perintahnya. Minggu saat ini disebut Minggu Transfigurasi. Karena menurut kalender gerejawi atau leksionere, penetapan Minggu Transfigurasi sebelum masa Prapaskah. Awal dimulainya Prapaskah tanggal 22 Februari, yaitu Rabu Abu. Penetapan kalender gerejawi ditentukan menurut kronologi perjalanan hidup Tuhan Yesus, seperti yang dikisahkan di dalam kitab Injil.
Sekarang yang menjadi masalah, apa yang menjadi pertanyaan kita? Apa yang dimaksud dengan transfigurasi? Transfigurasi asal kata dari trans, itu adalah perubahan, sedangkan figur adalah bentuk atau rupa. Transfigurasi adalah perubahan bentuk atau rupa. Apa ini maksudnya? Jadi peristiwa transfigurasi juga disebut sebagai peristiwa kemuliaan Yesus. Di dalam nats Matius yang kita baca tadi mengkisahkan perjalanan Yesus dari Kaisarea Filipi menuju ke Yerusalem. Sebelum ayat yang kita baca tadi, di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perjalanan Yesus dari Kaisarea Filipi menuju ke Yerusalem, suatu perjalanan yang menggetarkan hati, perjalanan yang menegangkan sebagai umat manusia dalam perjalanan hal seperti itu, bahwa dia tahu apa yang dia tempuh merupakan penderitaan salib. Sehingga di dalam perjalanan 6 hari kemudian, Yesus ingin menguatkan, ingin memantapkan dirinya. Murid-murid menunggu di kaki gunung tersebut, kemudian Yesus berjalan ke atas gunung bersama ketiga muridnya untuk mendekatkan diri atau berkomunikasi, memantapkan untuk kepada Allah Bapa. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Kemudian apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus berada di atas gunung? Ada beberapa 3 peristiwa yang mengagumkan, mengherankan, menakjubkan, mencengangkan yang dilihat langsung oleh 3 muridnya. Yang pertama, perubahan wajah dan jubah Yesus. Inilah yang disebut dengan transfigurasi, perubahan wajah. Dan yang kedua, pertemuannya dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Ini menjadi tanda bahwa Yesus adalah penggenap hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan yang ketiga, terdengar suara dari Allah di dalam awan putih. Inilah yang terjadi di atas gunung, 3 peristiwa ini. Ketiga peristiwa ini disaksikan oleh ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang sering dianggap sebagai 3 murid utama dan yang dekat dengan Yesus. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya ketiga murid ini? Apa keistimewaan ketiga murid ini? Kok dekat sama Tuhan? Sedangkan untuk menjadi umat Allah dan bisa mendekat dengan Allah, itu merupakan hal yang menyenangkan. Namun tidak semua orang bisa dengan mudah menjadi umat Allah dan apalagi mendekat dengan Allah. Namun setiap orang bisa menjadi umat Allah dan mendekat kepadanya hanya karena anugerah Allah. Jika seseorang merasakan hal tersebut, patut disyukuri. Sebab dengan mengandalkan kekuatan sendiri, manusia tidak bisa menjadi umat Allah, apalagi mendekat kepadanya. Itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, murid-murid yang terpilih dan mendapatkan anugerah dari Allah untuk menyaksikan peristiwa transfigurasi, merupakan peristiwa puncak spiritual Yesus, kemuliaan Yesus, berubahnya wajah Yesus,
Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Ini menunjukkan keilahian Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal menarik dalam nats Injil Matius yang kita baca tadi, yang perlu kita renungkan lebih dalam terkait dengan peristiwa transfigurasi atau Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang pertama, anugerah Allah yang diberikan kepada ketiga muridnya bukan karena usaha dan kerja keras yang mereka lakukan, bukan juga karena mereka memiliki keistimewaan daripada murid-murid yang lain, melainkan karena Yesus sendiri yang memilih dan menghendaki mereka. Seperti yang tertulis dalam Injil Markus 5 ayat yang ke-37. Lalu Yesus tidak mengizinkan seorang pun untuk mengikutinya, kecuali Petrus dan Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Hal tersebut sama seperti Musa yang dikehendaki Allah untuk mendekatkan kepadanya di atas gunung Sinai. Meskipun Musa tidak melihat wujud Allah secara langsung, namun ia merasakan kehadiran Allah melalui cahaya yang begitu terang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika umat Tuhan merasa mendapatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan doa, hendaknya kesempatan tersebut jangan dilewatkan begitu saja atau diabaikan. Sebab kesempatan tersebut diberikan Allah kepada umatnya, justru kita harus bersyukur dan menggunakan kesempatan tersebut untuk bisa merasakan persekutuan yang begitu dekat dengan Allah. Yang kedua, adanya pertemuan dengan dua orang tokoh besar di dalam Perjanjian Lama, tokoh pembebasan yang sangat dikenal bangsa Israel, yakni Nabi Musa dan Nabi Elia, yang tampak berbicara dengan Yesus yang menerima kemuliaan. Kedua orang tokoh tersebut diakui kewibawaannya oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Nabi Musa dikenal sebagai seorang nabi yang taat dan setia dan juga menerima hukum Taurat. Sedangkan Nabi Elia adalah nabi yang perbarui komitmen umat pada hukum Tuhan atau hukum Taurat. Hal tersebut mengingatkan kita sebagai umat Allah agar selalu ingat keberadaannya dan melakukan apa yang dikehendakinya, sebagaimana diberitakan atau disampaikan oleh para nabi. Nabi-nabi tersebut dikehendaki oleh Allah untuk membimbing, menuntun, dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan sebagai umat manusia, sebagai umat Allah. Dan umat Allah memiliki tanggung jawab untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, saat awan yang terang turun dari langit untuk menaungi Yesus, Musa, dan Elia, terdengar suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Suara yang seperti ini juga pernah terdengar atau ada di dalam tertulis di Matius 3 ayat yang ke-17 pada waktu Yesus dibaptis. Tuhan juga berkata hal yang seperti ini. Suara tersebut menegaskan tentang jati diri Yesus sebagai anak Allah. Dialah yang dikehendaki Allah untuk menyatakan kuasa dan karya Allah bagi manusia. Oleh karena itu, umat yang percaya harus mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh
apa yang dikehendaki Allah melalui pengajaran yang diberikannya, serta teladan yang ditunjukkan Yesus agar kepada setiap orang untuk selalu setia mengikutinya. Apakah kita sebagai umat Tuhan mau mendengarkan ketika Yesus meminta kita melakukan hal yang berkenan kepadanya, meskipun kita akan kehilangan waktu-waktu yang menyenangkan? Misalnya turut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi, kegiatan yang sudah di PKT-kan, yang mana tidak hanya menyita waktu tapi juga tenaga, bahkan keuangan kita. Melakukan firman Tuhan secara utuh bukan perkara mudah, tetapi karena Allah sudah mengatakan, maka harus kita lakukan. Kita percaya bahwa Allah jugalah yang akan memampukan kita. Yang keempat, mengingat keberadaan manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan di hadapan Tuhan, maka tidaklah mengherankan jika setiap orang yang menyaksikan Yesus dimuliakan dan mendengar suara dari dalam awan, mereka sangat ketakutan dan tersungkur seperti yang dialami Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka merasa tidak sanggup melihat peristiwa kemuliaan karena keberadaan mereka sebagai manusia yang memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan. Namun justru dengan keberadaan manusia yang demikian ini, Yesus mendekat kepada mereka dan menyentuh dengan penuh kasih. Berdirilah, jangan takut. Sapaan dan sentuhan Yesus ini memberikan semangat dan kemampuan agar ketiga murid dapat melakukan apa yang dikehendaki Yesus. Ini juga yang akan dilakukan Yesus kepada kita. Di saat kita lemah dan tidak berdaya untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa salib dan kemuliaan, perjuangan dan kebahagiaan, kegigihan menghadapi tantangan dan kedamaian hati menjadi satu di dalam kehidupan kita. Dua hal yang bertolak belakang itu menjadi satu. Oleh sebab itu, sebagai umat percaya, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga agar tetap selalu setia padanya. Yesus Kristus akan memberikan semangat dan memampukan kita untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Dan hanya kepadanya lah kita percaya, dan hendaklah kita mendengarkan dan melakukan perintahnya. Dengarkanlah, Yesus menguatkan, berdirilah, jangan takut. Kita mulai diminta untuk berani bersaksi apa yang kita ketahui tentang kemuliaan Yesus Kristus dan apa yang kita alami sama seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Agar setiap orang yang beriman kepadanya tetap memiliki iman yang teguh dan tidak tergoda untuk menjauh dari Yesus Kristus. Petrus dengan lantang bersaksi bahwa ia mendengar sendiri suara yang menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kesaksian sekaligus pemberitaan Rasul Petrus tersebut menegaskan kepada setiap orang agar tidak ragu-ragu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amsal 3 ayat yang kelima menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Allah kita patut bersyukur kepadanya karena mendapatkan kesempatan dan diperkenankan mendekat
dan mendengarkan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan ini kita akan banyak mendapatkan pengajaran yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga mendapatkan semangat dan kemampuan untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Dalam peristiwa transfigurasi atau kemuliaan Yesus itu nampak gamblang bahwa kesengsaraan salib dan kemuliaan salib itu menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, janganlah kita menjadi terlena pada kemuliaan Yesus. Lalu hanya diam saja di dekatnya, kita pun juga harus bersemangat untuk bersaksi memberitakan karya keselamatan Allah melalui ucapan atau tindakan kita sehari-hari untuk banyak orang, sebagaimana dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus senantiasa memberikan semangat dan keberanian kepada kita. Berdirilah, jangan takut, karena Engkaulah pelindungku dan keselamatanku. Seperti di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10b menyatakan dalam bahasa Jawa, sira disetya tuhu nganti tupeka ing pati, temah bakal sun ganjar makodaning kauripan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Umat dipersilahkan untuk saat teduh. Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman, untuk selalu mengingatkan, menguatkan kami. Kami hanya selalu mengandalkan kekuatan dan kebenaran Allah saja. Kemuliaan Yesus yang memiliki kekuatan sejati dan kebenaran Allah yang hendak menjadi pemenang. Berdirilah, jangan takut, karena Engkaulah pelindunganku dan keselamatanku. Tetapi Ia mengangkat manusia karena belas kasih-Nya. Hukum Allah itu kebenaran dan kasih. Biarlah tangan Tuhan membersihkan hati kita yang kotor, jika cintanya dicurahkan kepada kita. Kita menjadi diberkati dan boleh bersukacita bersama Dia. Wajahnya bercahaya seperti matahari, sinarnya menerangi seluruh makhluk yang diciptakannya. Segala sesuatu tak luput dari pengamatan Allah. Dia menyelidik sampai ke dalam hati manusia. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Amin. Kita tanggapi perenungan firman Tuhan ini dengan menyanyikan PKJ 258 bait 1 dan 2. Ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu,
dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Dia akan diakhiri dengan Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dapat merenungkan dan memahami bahwa firman itu sudah diwujudkan menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita sudah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Sehingga kami sudah tidak ada keraguan lagi untuk selalu dekat dengan-Mu, ya Allah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, umat-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berilah umat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari penyakit dan marah bahaya. Hindari umat-Mu dari ancaman berbagai penyakit, dan biarlah Engkau yang senantiasa memberkati umat-Mu setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu Bapa, baik sebagai nelayan, petani, karyawan, pegawai, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan wira swasta. Berkatilah ya Tuhan, dan biarkan umat-Mu boleh berhasil dalam usaha dan juga sukses dalam pekerjaan, sehingga semua usaha pekerjaan menjadi sarana untuk berkat-Mu bagi kehidupan umat-Mu Tuhan. Demikian Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam lemah tubuh sakit. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, antara lain Ibu Dwi Rahayu Ambarawati Ningsih, Ibu Neti Herawati Junedi, Ibu Tri Woroningsih Jakfar, Ibu Kusyari, Ibu Munasri Arsam, Bapak Dwijo Suartono, Ibu Marlina Sumati, Ibu Woro Sunarti, Bapak Dwijo Priyono, Ibu Betty Handayani, Ibu Sri Sugianti, Bapak Edi Sugiharjo, Anak Shalom, Bapak Singgih Prastyo, Pendeta Slamet, Ibu Sri Widarti, Ibu Suprapti Amasio, Ibu Reni Arianti Rinti, dan saudara-saudara yang kami tidak sebutkan satu persatu. Kami juga memohon kepada-Mu ya Allah untuk menilik keberadaan mereka, mengulurkan tangan-Mu, menjamah dan memberikan kesembuhan. Demikian ya Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan umat-Mu yang lanjut usia. Kami mohon Engkau untuk memberikan juga kesehatan, kekuatan, untuk dapat menikmati hari tua yang penuh damai dan sukacita. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga umat-Mu yang dalam pergumulan mereka, baik yang mendapatkan keturunan, kiranya Tuhan berkati dan beri jawaban sehingga keturunan yang didambakannya akan berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu pula bagi umat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidup atau pergumulan hidup yang lain, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan jalan keluar terbaik, karena Engkaulah jawaban di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu Bapa. Kami senantiasa berharap Engkau yang menyertai, karuniakan hikmat, kepandaian, pengetahuan, kepatuhan, dan kedisiplinan,
agar anak-anak umat-Mu dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Di pertengahan tahun ini ada kenaikan kelas, kelulusan dan lain sebagainya. Kami mohon biarlah kesuksesan yang datang dari-Mu Engkau anugerahkan bagi anak-Mu untuk menempuh pendidikan. Inilah pergumulan umat-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Berkati gereja-Mu di gereja GKJW Gresik, Pepandan, Cerme dan Balung Tunjung. Kiranya Tuhan menyertai di setiap perjalanan, pelayanan, kegiatan setiap komisi dan panitia perayaan yang akan terbentuk, sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, penuh rasa tanggung jawab dan dananya dicukupkan. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah. Dengarkanlah doa kami. Ya Allah Bapa, kami juga menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari Bapak Presiden sampai jajaran pemerintah yang terendah. Kami mohon beri pemerintah kami hikmat kebijaksanaan agar dapat menata roda pemerintahan dengan baik dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang tepat. Berbagai situasi khusus di tahun politik ini, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai. Pakailah pemerintahan kami juga sebagai sarana-Mu untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Pimpin kami sepanjang hari ini Bapa, biarlah damai sejahtera dari-Mu Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Dengarkan seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan biarkan kami di dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita bawa dari rumah kita masing-masing. Kita akan mendasari persembahan dengan membaca firman yang diambil dalam Mazmur yang ke-50, pasalnya yang ke-23. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban,
Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita juga akan menyanyikan pujian sambil kita mengumpulkan. Kita akan menyanyikan PKJ nomor 274, baitnya yang ke-1 sampai secukupnya. Pakailah waktu anugerah. Kita akan membawa persembahan ini melalui doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa, karena anugerah, kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga pada saat ini. Kami sangat menyadari bahwa semua berkat yang kami peroleh semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, dalam kesempatan yang indah ini kami mengaturkan kembali sebagian berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam rupa-rupa persembahan yang telah kami bawa saat ini. Bapa yang terkasih, kuduskanlah dan indahkanlah persembahan kami ini. Berkenanlah dan jadikanlah persembahan kami ini harum di hadapan-Mu, terkhusus untuk menyatakan kasih dan karya Allah melalui rumah ini di gereja-Mu, Gereja Kristen Jawiwitan di tempat ini ya Bapa. Kami juga mendoakan majelis jemaat yang bertugas, yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat, roh takut akan Tuhan, agar dapat melakukan tugasnya dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, mampukan kami
untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami cintai, kami serahkan doa ini. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terima pengutusan yang demikian. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan sukacita. Lakukan segala tugas dan tanggung jawabmu dengan setia dan sungguh-sungguh. Dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426, 1 dan 4 dengan penuh semangat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita ke hadirat Allah dan memohon berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.